Bangunan masjid dari berbagai daerah di Indonesia selalu memiliki ciri khas khusus sesuai budaya setempat. Hal tersebut membuatnya semakin tampak indah. Sebagai tempat ibadah bagi umat Islam, masjid tak hanya indah tapi juga menyimpan kekayaan sejarah yang tak ternilai. Meski semua tempat ibadah tampak cantik dan selalu bersih, namun tentunya ada masjid-masjid yang disebut sebagai masjid paling indah di Indonesia. Nah, masjid mana sajakah yang masuk ke dalam daftar masjid terindah di Indonesia? Apakah masjid di daerah teman masuk ke dalam daftar masjid terindah di Indonesia? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang masjid terindah di Indonesia. Versi Kreatif Hamdi. Ingat loh ya, ini adalah versi Kreatif Hamdi yang datanya kita peroleh dari penelusuran kita dari sosial media. Dan buat teman yang penasaran, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sepuluh masjid terindah di Indonesia. 1. Masjid Al-Irsyad. Masjid Al-Irsyad berada di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Adalah salah satu masjid monumental di komplek perumahan Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Masjid rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini berkonsep Green Mosque atau masjid hijau. Di sekitar masjid banyak ditumbuhi oleh tanaman dan perpohonan yang menghijau. Kondisi ini menjadikan lingkungan masjid menjadi asri dan sejuk, sehingga membuat nyaman para jemaah yang beribadah di dalamnya. Masjid Al-Irsyad memiliki luas bangunan sekitar 1000 meter persegi yang berbentuk kubus. Arsitektur masjid ini terinspirasi dari Masjidil Haram dan Ka'bah yang berbentuk kotak. Semua dinding masjid ini tersusun atas bata berongga yang membentuk lafaz 2 kalimat syahadat. 2. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya didirikan pada tanggal 4 Agustus pada tahun 1995 atas gagasan Wali Kota Surabaya pada waktu itu Haji Sunarto Prawiro. Pembangunan masjid ini ditandai dengan peletakan sebuah batu pertama yang dilakukan oleh Wakil Presiden Indonesia, Tri Sutrisno. Namun karena kondisi negara sedang krisis, pembangunan masjid ini pun terpaksa dihentikan sementara waktu. Kemudian pada tahun 1999, masjid ini pun dibangun kembali dan selesai pada tahun 2021. Nah, keunikan dari bentuk kubah yang dimiliki Masjid Nasional Akbar Surabaya ini terletak pada bentuk kubah yang hampir mirip dengan setengah telur dan 1,5 layer yang mempunyai tinggi sekitar 27 meter. Untuk menutupi kubah masjid ini digunakan sebuah produk yang juga dipergunakan pada beberapa masjid raya seperti halnya Masjid Raya Selangor yang ada di Shah Alam, Malaysia. Ciri lain dari masjid raksasa ini adalah ada pintu masuk ke dalam ruang masjid yang begitu tinggi dan besar. 2. Masjid Dian Al-Mahri Depok. Masjid Dian Al-Mahri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Kubah Emas. Saat ini Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri menjadi salah satu potensi wisata menarik yang dimiliki Depok. Masjid Kubah Emas berdiri di atas lahan seluas 70 hektar, sedangkan luas masjid adalah 8.000 meter persegi. Bangunan masjid sendiri terdiri atas ruang utama, ruang mezanin, halaman dalam, selasar atas, dan ruang fungsional lainnya. Diperkirakan Masjid Dian Al-Mahri mampu menampung 15.000 jemaah untuk melaksanakan sholat serta 20.000 untuk majelis taklim. Konsep umum bangunan mengikuti tipologi dengan ciri kubah, minaret, halaman dalam, dan bangunan hiasan dekoratif. 4. Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid Islamic Center yang merupakan masjid terbesar kedua di Asia setelah Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid ini terletak di Kelurahan Teluk Lerong, Ulu Kota Samarinda. Dengan latar depan berupa tepian Sungai Mahakam, masjid ini pun terlihat menawan. Dari area parkir bagian kanan pintu gerbang, berdiri menara utama setinggi 99 meter dengan kubahnya yang besar. Menara utamanya memiliki bangunan 15 lantai. Masing-masing lantai memiliki tinggi rata-rata 6 meter. Yang menakjubkan teman, dinding luar menara dikelilingi lafaz Asmaul Husna yang dilapisi batu granit dengan teknik pembuatan waterjet. Menaranya pun diilhami dari Masjid Nabawi Madinah, sedangkan kubahnya diilhami dari Masjid Hagia Sophia Istanbul. Selain menara utama, pada keempat sudut bangunan dilengkapi dengan menara yang disebut menara sudut 1, 2, 3, dan 4 dan tingginya mencapai 66 meter. Bagian atas menara yang disebut makara menggunakan material kuningan ketop. 5. Masjid 99 Kubah.
Pada tepian Pantai Losari di Kota Makassar berdiri masjid unik dan cantik, yaitu Masjid 99 Kubah. Sesuai namanya, masjid ini dipercantik dengan puluhan kubah. Kubah-kubah berbagai ukuran mulai dari kecil hingga besar semua menghiasi bagian atas masjid. Warna masjid ini dominan dengan warna cerah seperti merah, orange, dan kuning. Dari kejauhan pun bangunan ini sudah tampak mencolok. Penampilan masjid ini pun sakral, monumental, megah, dan berkarakter. 99 diambil dari Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah. Masjid rancangan Gubernur Ridwan Kamil ini terletak di lahan reklamasi pesisir Pantai Losari, tepatnya berada di kawasan CPI atau Center Point of Indonesia. Masjid ini pun menjadi ikon baru Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. 6. Masjid Raya Al-Mash'un Medan. Masjid Raya Al-Mash'un berdiri nggak jauh dari Istana Maimun. Dibangun pada tahun 1906 semasa pemerintahan Sultan Mahmud Ar-Rasyid. Masjid ini pun masih berfungsi seperti semula, yaitu melayani umat muslim di Medan yang ingin beribadah. Kubahnya pipih dan berhiaskan bulan sabit di bagian puncak, menandakan gaya mur yang dianutnya. Seperti masjid lainnya, mempunyai menara yang menjulang tinggi terlihat menambah kemegahan dan religiusnya pada masjid ini. Masjid Raya Al-Mash'un merupakan kebanggaan warga Medan. Pada waktu itu, seiring perkembangan zaman, kemudian terbentuklah sebuah pemukiman baru di sebelah masjid yang disebut Kota Maksum. Saat ini selain menjadi pusat ibadah kaum muslim di Kota Medan, Masjid Al-Mash'un juga menjadi daerah tujuan utama yang dikunjungi para turis domestik dan mancanegara. Salah satu kelebihan masjid ini adalah masjid ini masih dalam bentuknya yang asli dan belum mengalami perubahan spesifik. 7. Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Masjid An-Nur Pekanbaru dibangun pada tanggal 1963 dan selesai pada tahun 1968. Dilihat dari sisi bangunannya, Masjid Agung An-Nur banyak mendapat pengaruh dari gaya arsitek Melayu. Masjid Agung An-Nur disebut sebagai Masjid Taj Mahalnya Provinsi Riau. Bila kita amati arsiteknya, masjid ini memang memiliki beberapa kesamaan dengan Taj Mahal. Arsitektur Masjid Agung An-Nur ini dirancang oleh Insinyur Reseno dengan ukuran 50 x 50 meter yang terletak dalam satu pekarangan yang luasnya mencapai 400 x 200 meter. Kapasitas masjid ini dapat menampung sekitar 4.000 jemaah. Bangunan Masjid Agung An-Nur terdiri dari 3 tingkat. Tingkat atas digunakan untuk sholat, bawah digunakan untuk kantor dan ruangan pertemuan. 8. Masjid Istiqlal Jakarta. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan masjid ini pun diperkasai oleh Presiden Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini melakukan pemancangan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal yang dilakukan pada 24 Agustus 1951 silam. Sedangkan rancangan bangunan masjid ini dirancang oleh Frederick Silaban yang beragama Kristen. Komplek Masjid Istiqlal dibangun di atas lahan bekas Taman Wilhelmina di timur laut Lapangan Medan Merdeka. Di sebelah timur masjid ini berdiri gereja katedral. Bangunan utama masjid ini pun terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dan dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Bangunan utama masjid dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan masjid. Dan masjid ini pun mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah. 9. Masjid Raya Baitur Rahmah Banda Aceh. Masjid Raya Baitur Rahmah merupakan masjid milik negara yang berada di jantung daerah istimewa Aceh. Dalam sebuah buku disebutkan bahwa masjid ini didirikan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Dengan kata lain, umur masjid ini sekarang sudah mencapai 400 tahun lebih. Namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa yang mendirikan masjid ini adalah Sultan Alauddin Mahmud Shah pada tahun 1875. Sayangnya, masjid ini kemudian terbakar habis akibat penyerangan tentara Belanda dalam ekspedisinya pada bulan April 1873. 4 tahun setelah Masjid Raya Baitur Rahmah terbakar, yaitu pada pertengahan Maret 1877, masjid ini kemudian dibangun kembali di lokasi yang sama. Pembangunan Masjid Raya dilaksanakan oleh Mayor Vender selaku Gubernur Militer Aceh pada waktu itu. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan pada 9 Oktober 1879
oleh Tengku Qadim Malaikul Adil. Proses pembangunan masjid kemudian mulai dilaksanakan pada tahun 1881 dengan hanya satu kubah. 10. Masjid Raya Sumbar. Masjid Raya Sumbar adalah masjid terbesar di Sumatera Barat yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Diawali peletakan batu pertama pada tanggal 21 Desember 2007. Pembangunannya pun tuntas pada 4 Januari 2019 dengan total biaya mencapai 325 miliar sampai dengan 330 miliar rupiah yang sebagian besar berasal dari APBD Sumatera Barat. Pengerjaannya pun dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dari provinsi. Konstruksi masjid terdiri dari 3 lantai, ruang utama yang dipergunakan sebagai ruang sholat terletak di lantai atas dan memiliki teras yang melandai ke jalan. Denah masjid ini berbentuk persegi yang melancip di 4 penjurunya, mengingat bentuk bentangan kain ketika 4 kabilah suku Quraisy di Mekah berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar Aswad. Bentuk sudut lancip sekaligus mewakili atap bergonjong pada rumah adat Minangkabau Rumah Gadang. Rancangnya pun berupa bangunan persegi yang alih-alih berkubah tapi justru berbentuk gonjong. Desain hasil rancangnya pun terinspirasi dari bentuk gonjong rumah gadang dengan penyesuaian kebutuhan geometris ruang ibadah yang berdenah baju sangkar. Secara personal, ia telah lama mengeksplorasi elemen-elemen arsitek Minangkabau. Nah, menariknya teman, masjid ini pun telah dinobatkan sebagai salah satu masjid dengan desain terbaik di dunia oleh Abdul Latif Al-Fauzan Award. Itulah dia teman 10 masjid terindah versi Kreatif Hamdi yang kita ambil dari berbagai referensi. Nah, masjid tersebut juga bisa dijadikan sebagai referensi untuk destinasi wisata religi teman jika nanti berkunjung ke daerah tersebut. Dan kalau teman punya masjid terindah versi teman sendiri, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.